Game over guys. FIFA sudah bersuara. Apa benda ni weh? Tok dan nenek pemain berkenaan tidak dilahirkan di Malaysia. Adakah TMJ sedang menyembunyikan sesuatu ataupun FAM sedang bermain di belakang tabir? Di manakah dia kesilapan teknikal? Sebab nampak macam bukan kesilapan teknikal. Isu pemalsuan maklumat 7 pemain naturalisasi Malaysia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Empat tuntutan FAM ke FIFA disorot dunia usai sanksi resmi dijatuhkan. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM langsung bereaksi atas sangkaan FIFA yang menyebut mereka memalsukan dokumen asal-usul kelahiran leluhur para pemain naturalisasinya. FAM menjawab tudingan FIFA itu dengan salah satunya menyebut 4 permintaan kepada Badan Sepak Bola Dunia tersebut. Permintaan FAM tersebut terdokumentasi pada keputusan Komite Disiplin FIFA pada keputusan FDD 24394 pada poin F. Tuntutan pertama yang menjadi perhatian mereka adalah soal investigasi yang dilakukan FIFA. Mereka ingin investigasi itu dihentikan. Tak cuma itu, FAM juga ingin FIFA mengumumkan investigasi serupa yang dilakukan adalah tindakan atau tuduhan tidak berdasar. Poin kedua yang menjadi garis bawah FAM adalah menuntut FIFA agar membatalkan semua tudingan dan tak memberikan sanksi apapun kepada mereka. Poin ketiga, FAM menyediakan alternatif bagi FIFA. Andai sanksi akan dijatuhkan kepada FAM dan 7 pemain naturalisasi, mereka meminta sanksi yang dikenakan bersifat ringan. Mereka tak akan keberatan sanksi yang berupa denda kecil atau sanksi ringan bagi para pemain yang bersangkutan. Tuntutan terakhir FAM kepada FIFA adalah meminta Badan Sepak Bola Dunia mengakui keabsahan 7 pemain naturalisasi mereka. Mereka meminta agar para pemain itu tak terkena atau terdampak masalah saat membela timnas Malaysia ke depannya. Seperti yang kita ketahui, FIFA sendiri telah merilis hasil lengkap investigasi terkait kasus pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Rilis putusan FIFA keluar tepat 10 hari tenggat waktu yang diberikan kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) untuk mengajukan banding sejak rilis pertama pada 26 September 2025 lalu. Dalam putusan lengkap FIFA pada bagian legal terdapat 69 poin yang membuktikan pelanggaran yang terbukti dilakukan dan 7 pemain yang tertuduh yaitu Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgi dan Hector Alejandro Hevel Serrano harus menerima kenyataan dari FIFA. Dalam hasil investigasi itu, dirinci pula hukuman untuk Federasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain naturalisasi. FIFA sendiri telah mencium indikasi adanya data yang mencurigakan terkait naturalisasi 7 pemain timnas Malaysia. Awalnya, FIFA mendapat komplain tentang eligibilitas 7 pemain tersebut seusai laga Malaysia versus Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni 2025. Sampai akhirnya, Sekretariat Komite Disiplin FIFA mendapat salinan sertifikat lahir kakek nenek para pemain tersebut. Ternyata, terdapat perbedaan tempat lahir antara dokumen yang diberikan FAM dan dokumen asli yang ditemukan FIFA. Kakek nenek 7 pemain tersebut terbukti tidak terlahir di Malaysia. Dalam laporan resmi FIFA, jika diartikan akan berbunyi, berdasarkan bukti dalam dokumen, kami meyakini apa yang dikirimkan FAM adalah palsu dan pemain menggunakannya untuk mengakali aturan FIFA untuk main di bawah bendera FAM. Tulis pernyataan FIFA dalam dokumennya. Adapun data asli hasil investigasi FIFA cukup menggemparkan dunia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Maria Belen Concepcion merupakan nenek Gabriel Arocha ditulis lahir di Malacca, Malaysia dalam dokumen palsu FAM. Di dokumen asli ia lahir di Santa Cruz de la Palma, Spanyol. Yang kedua, Carlos Rogelio Fernandez, kakek Facundo Garces, ditulis lahir di Penang, Malaysia versi FAM. Di dokumen asli ia lahir di Villa Maria Selva, Santa Fe de la Cruz, Argentina. Yang ketiga, Omar Eli Holgado Gardon, kakek Rodrigo Holgado, ditulis lahir di Georgetown, Malaysia versi FAM. Di dokumen asli lahir di Caseros, Buenos Aires, Argentina. Yang keempat, Concepcion Agueda Alanis, nenek dari Imanol Machuca, ditulis lahir di Penang, Malaysia versi FAM. Di dokumen asli lahir di Roldan, Argentina. Yang kelima, Nair de Oliveira, nenek dari Joao Figueiredo, tercantum lahir di Johor, Malaysia versi FAM. Di dokumen asli lahir di Abrecampo, Brasil. Yang keenam, Gregorio Irazabal Ilamiquis, kakek dari John Irazabal, tercantum lahir di Kuching, Sarawak, Malaysia versi FAM. Di dokumen asli lahir di Villa de Guernica y Luno, Vizcaya, Spanyol. Yang ketujuh, Hendrik Jan Hevel, kakek dari Hector Hevel, tercantum di Malacca Strait Settlements atau negeri-negeri selat, Malaysia versi FAM. Di dokumen asli lahir di Den Haag, Belanda. Dalam rilis resmi FIFA ini, tertuang pula hukuman berat untuk FAM dan 7 pemain naturalisasi. Keputusan FIFA masih mutlak menghukum FAM dengan denda sebesar 7,3 miliar rupiah. Sementara 7 pemain bermasalah didenda masing-masing 41 juta rupiah dan dihukum larangan bermain selama 12 bulan.
Menurut berbagai informasi, mereka melakukan pembelaan lemah yang ditolak mentah-mentah oleh FIFA. Saat dihadapkan pada bukti-bukti yang tak terbantahkan, FAM dan para pemain mencoba untuk berkelit. Mereka kompak menyatakan tidak tahu menahu bahwa dokumen tersebut palsu. Dalam pembelaannya, mereka berdalih telah menyerahkan semua berkas kepada otoritas pemerintah Malaysia. Mereka mengklaim bahwa pihak berwenang di sanalah yang telah melakukan verifikasi dan mengesahkan dokumen-dokumen tersebut. Lebih lanjut, mereka berargumen bahwa pelanggaran ini hanyalah bersifat formal dan tidak substantif. Alasannya, para pemain tersebut pada akhirnya telah sah menjadi warga negara Malaysia melalui proses naturalisasi. Akan tetapi, Komite Disiplin FIFA sama sekali tidak terpengaruh dengan argumen tersebut. Pembelaan itu dianggap sebagai upaya untuk lari dari tanggung jawab yang seharusnya mereka emban. FIFA dengan cerdas mematahkan argumen itu dengan menyatakan bahwa tim investigasinya saja bisa dengan mudah mendapatkan dokumen asli. Ini menjadi bukti kuat bahwa FAM dan para pemain tidak melakukan pemeriksaan yang cermat dan semestinya. Terkait sanksi resmi yang dijatuhkan itu, FAM akan melakukan langkah selanjutnya dengan meninjau dokumen lengkap dan mengajukan banding. Berikut pernyataan FAM menanggapi laporan investigasi FIFA. Persatuan Sepak Bola Malaysia FAM mengonfirmasi bahwa kami telah menerima dokumen putusan lengkap dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA terkait putusan disiplin terkait dokumen kelayakan 7 pemain nasional. Dengan diterimanya dokumen ini, FAM akan mengajukan banding secara resmi melalui jalur hukum yang berlaku. FAM juga ingin menekankan bahwa semua dokumen pendukung dan bukti terkait masalah ini telah lengkap dan siap untuk diserahkan kepada FIFA sesegera mungkin melalui jalur resmi. FAM menanggapi dengan serius beberapa kesimpulan, khususnya tuduhan bahwa para pemain memperoleh dokumen palsu atau dengan sengaja berupaya menghindari aturan kelayakan. FAM menekankan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan yang diajukan oleh FIFA ini. Semua dokumentasi dan pengajuan terkait kelayakan para pemain telah disiapkan, diverifikasi, dan dikelola sepenuhnya oleh FAM sesuai dengan prosedur yang berlaku. Para pemain selalu bertindak dengan itikat baik, sepenuhnya bergantung pada proses verifikasi dan pendaftaran yang dilakukan oleh FAM. FAM berpendapat bahwa penggambaran ini tidak akurat dan tidak adil, dan masalah ini akan diajukan sepenuhnya melalui proses banding resmi. FAM tetap berkomitmen untuk membela kepentingan sepak bola nasional, melindungi hak-hak para pemain, dan memastikan proses ini berjalan transparan dan sesuai aturan. FAM akan menggunakan semua jalur hukum yang tersedia untuk memperjuangkan kasus ini. FAM juga ingin menekankan bahwa kasus ini melibatkan dan berisi informasi resmi mengenai prosedur pemerintah Malaysia dalam penerbitan dan verifikasi paspor. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Rahasia Resmi 1972 dan Undang-Undang Paspor 1966, pengungkapan materi atau proses tersebut tanpa izin dilarang keras. Oleh karena itu, FAM terikat secara hukum untuk menjaga kerahasiaan unsur-unsur ini. Oleh karena itu, FAM hanya akan membagikan informasi yang relevan kepada FIFA untuk keperluan kasus ini saja. Jika kita lihat, FAM sudah jatuh bangun berusaha menangani kasus sanksi FIFA ini dengan berbagai cara. Namun, bos JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim sekaligus putra mahkota Kesultanan Johor, kira-kira sekarang di mana ya? Kok senyap ya? Nggak seperti di awal-awal kemunculan kasus ini. Ada yang tahu sang pangeran kini lagi urus apa? Jeddah dan wasit belum cukup bungkam timnas Indonesia. Pelatih Arab Saudi minta satu lagi. Arab Saudi telah menerima berbagai keistimewaan menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pelatih Herfrinat merasa semua itu belum cukup untuk menaklukkan timnas Indonesia. Keistimewaan pertama datang dari penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah grup B putaran keempat yang seluruh pertandingannya digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Stadion megah berkapasitas 62.345 tempat duduk yang baru direnovasi 2 tahun lalu. Federasi Sepak Bola Indonesia dan Irak sempat mengajukan protes keras kepada FIFA dan AFC agar lokasi pertandingan dipindahkan ke negara netral. Namun permintaan itu tak pernah digubris. Renard mengakui bahwa bermain di Jeddah memberi keuntungan besar karena dukungan luar biasa dari publik tuan rumah yang dikenal fanatik. Ia menilai gemuruh stadion dan atmosfer di kota pesisir Laut Merah itu mampu menjadi tenaga tambahan bagi para pemain. Tetapi ia menegaskan bahwa semua energi dari supporter itu hanya akan muncul jika para pemain menunjukkan determinasi dan motivasi tinggi sejak menit pertama. Menurut Reinhardt, dukungan fans dan performa tim memiliki hubungan timbal balik yang kuat. Semangat pemain membangkitkan dukungan publik dan dari situ semangat mereka semakin berlipat ganda. Keistimewaan kedua yang mengundang kontroversi adalah penunjukan Ahmad Al-Ali asal Kuwait sebagai wasit untuk laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. PSSI langsung mengirim nota keberatan resmi kepada AFC karena wasit tersebut berasal dari federasi subkonfederasi yang sama dengan Arab Saudi, yakni West Asia Football Federation. PSI menilai demi menjaga netralitas dan integritas pertandingan, seharusnya AFC menunjuk wasit dari luar wilayah Asia Barat maupun Asia Tenggara. Namun, protes itu tidak direspons.
Ahmad Al-Ali dikenal publik Indonesia karena pernah memimpin pertandingan timnas melawan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 yang berakhir dengan kekalahan 4 gol tanpa balas di mana Indonesia diganjar 5 kartu kuning. Trauma buruk terhadap kepemimpinan wasit dari Asia Barat juga masih melekat ketika pada laga di Rifa 10 Oktober 2024 melawan Bahrain. Wasit Ahmed Al-Kaf memberi tambahan waktu yang panjang hingga lawan berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Meski begitu, Renard menolak bergantung pada faktor eksternal seperti lokasi dan wasit. Ia menilai timnya harus memiliki mentalitas juara sejati yang mampu menang di situasi apapun. Pelatih asal Prancis itu menegaskan bahwa The Green Falcons harus mengingat kembali semangat luar biasa yang mereka tunjukkan ketika menumbangkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Saat itu, meskipun sempat tertinggal 1 gol akibat penalti Lionel Messi, Arab Saudi mampu bangkit dan membalikkan keadaan lewat 2 gol cepat dari Saleh Al-Shehri dan Salam Al-Dausari di menit ke-48 dan menit ke-53. Kedua pemain yang kini sama-sama berusia di atas 30 tahun itu masih menjadi andalan Renard dalam memimpin barisan depan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Renard mengingatkan skuadnya agar menjadikan momen bersejarah di Lusail itu sebagai sumber inspirasi untuk laga penting melawan Indonesia dan Irak. Ia menilai kemenangan atas Argentina adalah simbol bahwa keberanian, keyakinan, dan fokus tinggi bisa mengalahkan siapapun, bahkan tim terbaik dunia sekalipun. Pelatih berusia 55 tahun itu kini menaruh perhatian penuh pada 2 laga besar bulan Oktober yang akan menentukan nasib Arab Saudi di jalur menuju Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Menurutnya, 2 pertandingan uji coba terakhir melawan Makedonia Utara dan Republik Ceko sudah menjadi simulasi sempurna untuk mematangkan organisasi permainan tim. Dalam 2 laga itu, Renard sengaja mengganti 5 pemain di setiap pertandingan untuk menguji kedalaman skuad sekaligus memastikan seluruh pemain punya semangat dan ritme yang sama. Ia menegaskan bahwa semua pemain harus menampilkan sikap kompetitif tinggi, karena meski bertajuk uji coba, seluruh pertandingan diperlakukan layaknya duel resmi. Ia menutup sesi konferensi pers dengan nada optimistis bahwa Arab Saudi akan siap tempur saat menghadapi Indonesia di Jeddah. Namun bagi Renard, keistimewaan venue dan keputusan wasit tidak akan berarti jika timnya tidak memperlihatkan performa yang meyakinkan. Formasi timnas Arab Saudi bocor jelang hadapi skuad Garuda. Formasi timnas Arab Saudi mulai terkuak menjelang laga menghadapi timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk Green Falcons itu disebut telah menyiapkan skema dan program latihan non-konvensional di bawah arahan pelatih asal Prancis Hervé Renard. Berdasarkan laporan media olahraga Timur Tengah, jajaran staf teknis Arab Saudi menggelar sesi latihan khusus yang menitikberatkan pada penguatan reaksi dan adaptasi para penjaga gawang. Renard dikabarkan menginstruksikan latihan dengan metode yang tidak biasa untuk menguji kelincahan, kekuatan tangan, serta refleks para kiper menjelang 2 laga penting melawan Indonesia dan Irak. Program itu dirancang agar para kiper terbiasa menghadapi situasi tekanan tinggi dan variasi bola yang tidak terduga. Sebagai bagian dari strategi itu, 4 penjaga gawang yakni Mohamed Al-Rubai, Ragat Al-Najjar, Nawaf Al-Akidi, dan Abdurrahman Al-Sanbi berlatih menggunakan 3 jenis bola berbeda, yaitu bola pertandingan resmi, bola bergaya Amerika yang lebih berat, serta bola kecil dengan pantulan tinggi untuk melatih kecepatan tangan. Latihan ini dinilai menjadi eksperimen penting untuk mengukur kesiapan mereka menghadapi gaya bermain cepat dan serangan mendadak timnas Indonesia yang dikenal agresif di babak awal pertandingan. Timnas Arab Saudi sendiri sudah memulai pemusatan latihan sejak hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 di pusat pelatihan Riyadh. Dengan status sebagai tuan rumah grup B, mereka memiliki waktu persiapan yang lebih panjang karena baru akan melakoni laga perdana pada Kamis tanggal 9 Oktober mendatang. Skuad utama sudah berkumpul penuh setelah para pemain dari Liga Domestik kembali dari klub masing-masing. Sementara trio pemain abroad yaitu Saud Abdul Hamid, Muhannad Al-Sa'ad, dan Marwan Al-Sahafi dijadwalkan tiba pertengahan pekan ini. Tim medis memastikan seluruh pemain dalam kondisi bugar, termasuk 2 nama yang sebelumnya mengalami cedera ringan, yaitu Aiman Yahya dan Mohamed Sulaiman, yang kini sudah kembali berlatih penuh bersama rekan-rekannya. Situasi ini membuat Renard untuk pertama kalinya memiliki skuad lengkap tanpa pemain cedera sejak awal kualifikasi. Kondisi ini juga memberi ruang bagi sang pelatih untuk menguji beberapa kombinasi formasi yang dikabarkan akan menggunakan pola 4-3-3 atau 4-2-3-1 tergantung situasi pertandingan. Laga kontra Indonesia dianggap penting bukan hanya karena menjadi pembuka fase keempat, tetapi juga karena tim berjuluk Garuda itu kini dianggap sebagai kuda hitam paling berbahaya di Asia Tenggara. Kemenangan akan menjadi modal penting bagi Green Falcons untuk menjaga peluang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seluruh persiapan ini menunjukkan keseriusan Arab Saudi dalam menjaga gengsi di depan publik sendiri sekaligus menghindari kejutan dari skuad asuhan Patrick Kluivert yang tengah naik performanya.
Para pemain timnas Indonesia mantapkan taktik di sesi latihan, Patrick Kluivert optimis. Timnas Indonesia terus memantapkan taktik dan kesiapan jelang laga super krusial menghadapi Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan perdana digelar di Jeddah dengan semangat tinggi dari seluruh pemain meski skuad belum sepenuhnya lengkap. Pelatih kepala Patrick Kluivert memastikan kondisi tim berada dalam situasi yang sangat positif, baik dari segi kebugaran fisik maupun kesiapan mental untuk menghadapi tekanan besar di laga tandang yang bakal digelar di hadapan puluhan ribu supporter tuan rumah. Sesi latihan pertama berlangsung pada Jumat malam waktu setempat di Stadion Jeddah Training Complex dan diikuti oleh 16 pemain. Terdiri dari 8 pemain yang berangkat langsung dari Jakarta, 4 pemain dari Thailand, 1 pemain dari Malaysia, 2 penjaga gawang tambahan, serta striker baru Ole Romani yang baru saja tiba dari Belanda. Menu latihan perdana dirancang ringan untuk menyesuaikan diri dengan suhu panas Jeddah yang mencapai 35 derajat, namun atmosfer latihan tetap intens dengan tempo cepat. Kluivert terlihat aktif memberi arahan taktis di tengah lapangan, terutama pada transisi cepat dari bertahan ke menyerang yang menjadi ciri khas permainan tim Garuda. Ia menilai semangat dan etos kerja para pemain berada pada level yang sangat menggembirakan, dengan seluruh pemain menunjukkan kedisiplinan tinggi dalam menjalankan instruksi. Mantan penyerang Barcelona itu menegaskan bahwa seluruh pemain memahami sistem kerja dan filosofi bermain yang sudah diterapkan sejak pemusatan latihan di Jakarta, sehingga proses penyatuan tim tidak akan memakan waktu lama meskipun sebagian pemain baru bergabung. Dalam evaluasinya, Kluivert menilai bahwa fase latihan di Jeddah ini menjadi kunci untuk mematangkan koordinasi dan komunikasi antar lini, terutama antara lini tengah dan pertahanan yang bakal menghadapi tekanan berat dari serangan cepat Arab Saudi. Ia juga mengungkapkan kepuasannya terhadap kondisi fisik para pemain yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perbedaan iklim dan jam biologis. Ia menegaskan kedatangan pemain secara bertahap bukanlah masalah besar, justru menjadi tantangan untuk menguji fleksibilitas dan mentalitas tim. Menurutnya, para pemain yang datang dari berbagai kompetisi Eropa dan Asia membawa pengalaman berbeda yang justru memperkaya variasi permainan timnas. Hingga sesi latihan kedua pada Sabtu malam, para pemain terlihat semakin solid dalam menerapkan pola 4-3-3 yang bisa berubah menjadi 3-4-2-1 saat bertahan. Dalam sesi itu, Kluivert memberi perhatian khusus pada pressing tinggi di area lawan dan penempatan posisi saat menghadapi serangan balik cepat, dua aspek yang sering menjadi kelemahan timnas di laga-laga sebelumnya. Pelatih berusia 48 tahun itu menegaskan bahwa target timnas Indonesia di laga melawan Arab Saudi bukan hanya mencuri poin, tetapi juga menjaga konsistensi dan mental bertanding di level tertinggi Asia. Ia percaya dengan kesiapan taktis yang semakin matang dan semangat juang tinggi dari seluruh pemain, tim Garuda akan mampu memberikan perlawanan berarti di Stadion King Abdullah Sport City pada tanggal 8 Oktober mendatang sebelum melanjutkan misi berikutnya melawan Irak pada tanggal 11 Oktober. Optimisme besar Kluivert dibangun dari keyakinannya terhadap karakter para pemain muda yang tangguh dan berani tampil menyerang. Menurutnya, Indonesia saat ini berada pada generasi emas yang punya potensi besar untuk mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia. Jadi sorotan dunia, laga timnas Indonesia diliput 192 jurnalis. Laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Arab Saudi dan Irak resmi menjadi pusat perhatian dunia setelah tercatat sebanyak 192 jurnalis dari berbagai negara telah terdaftar untuk meliput langsung pertandingan di Jeddah. Jumlah tersebut terdiri dari 140 jurnalis lokal Arab Saudi dan 52 jurnalis asing yang datang dari kawasan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Angka ini menjadi rekor tersendiri dalam sejarah kualifikasi zona Asia karena untuk pertama kalinya laga grup yang melibatkan Indonesia mendapat liputan sebesar ini. Seluruh pertandingan akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah yang memiliki kapasitas lebih dari 60.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion termegah di Timur Tengah. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober dan kemudian Irak pada tanggal 11 Oktober. Kedua laga tersebut menjadi penentu siapa yang akan melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketegangan jelang laga ini semakin terasa karena 3 negara tersebut berada dalam satu grup neraka, di mana hanya pemuncak klasemen yang berhak mendapatkan tiket otomatis menuju Piala Dunia. Sementara posisi kedua masih harus bersaing melalui jalur play-off antar konfederasi. Antusiasme media internasional yang begitu besar menunjukkan betapa meningkatnya pamor sepak bola Indonesia dalam kancah Asia. Sejumlah media global bahkan menyebut kiprah tim Garuda sebagai salah satu fenomena paling menarik di kualifikasi tahun ini karena komposisi pemainnya yang kini banyak diisi oleh pesepak bola abroad dari berbagai liga Eropa dan Amerika. Media lokal Arab Saudi, Ar-Riyadiyah, melaporkan bahwa seluruh slot akreditasi liputan sudah habis bahkan sebelum batas waktu pendaftaran ditutup.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pertandingan grup B di Jeddah akan menjadi salah satu laga dengan eksposur media tertinggi sepanjang sejarah sepak bola Asia. Sementara itu, bek timnas Arab Saudi, Jehad Takri, menegaskan bahwa pertandingan ini memiliki makna emosional yang besar bagi para pemain Green Falcons. Ia menilai bahwa seluruh skuad merasa memikul tanggung jawab besar untuk membawa Arab Saudi kembali tampil di panggung Piala Dunia dan mempersembahkan kebanggaan bagi bangsa mereka. Menurutnya, dukungan publik Arab Saudi akan menjadi kekuatan tambahan yang sangat berarti di laga melawan Indonesia yang kini tengah naik daun. Bagi Indonesia, pertandingan ini bukan sekadar laga perebutan poin, melainkan pembuktian bahwa tim besutan Patrick Kluivert telah mencapai level baru dalam sepak bola Asia. Ribuan supporter diaspora Indonesia di Arab Saudi juga dikabarkan siap memadati tribune stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda. Dengan jumlah liputan media yang luar biasa, atmosfer panas di Stadion Megah Jeddah, serta tensi tinggi yang melibatkan 3 negara besar Asia, laga ini dipastikan akan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah dan paling banyak dibicarakan dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner jarang main di klub, Rizky Ridho resmi jadi pendamping Jay Itzes di kualifikasi Piala Dunia. Patrick Kluivert akhirnya mengambil keputusan penting yang selama ini menjadi teka-teki besar di kalangan penggemar sepak bola nasional. Menjelang 2 laga hidup mati putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih asal Belanda itu telah menetapkan Rizky Ridho sebagai pendamping Jay Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Keputusan ini diambil setelah melalui sejumlah pertimbangan matang, baik dari sisi performa klub maupun kondisi fisik para pemain yang tersedia. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga yang sangat menentukan, yakni melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober dan Irak pada tanggal 11 Oktober, seluruhnya berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. 2 pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi pertahanan Garuda. Apalagi absennya Emil Audero Mulyadi di bawah Mistar membuat lini belakang Indonesia harus tampil jauh lebih disiplin dan kompak. Dalam 2 laga uji coba terakhir menghadapi Taiwan dan Lebanon, tim Garuda memang sukses mencatat 2 kemenangan tanpa kebobolan. Namun performa tersebut masih menimbulkan tanda tanya besar karena Kluivert sempat melakukan rotasi di posisi bek tengah. Pada laga melawan Taiwan, ia menurunkan duet Jordi Amat dan Rizky Ridho, sementara saat menghadapi Lebanon, pos itu diisi oleh Jay Itzes dan Kevin Dix. Justin Hubner sebenarnya sempat diproyeksikan sebagai kandidat utama, tetapi situasinya di klub tidak mendukung. Pemain berusia 21 tahun itu tengah kesulitan menembus skuad utama Fortuna Sittard dan hanya tampil 1 kali dalam 4 laga terakhir. Kondisi tersebut membuat kebugarannya diragukan untuk langsung tampil penuh di laga kompetitif level tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, Kevin Dix kemungkinan besar akan digeser kembali ke posisi bek kanan untuk menggantikan Sandy Walsh yang mengalami cedera dalam pertandingan terakhir bersama Buriram United. Adapun Jordi Amat yang kini telah berusia 33 tahun dianggap terlalu berisiko karena beberapa kali melakukan kesalahan fatal di era Shin Tae-yong sebelumnya. Maka pilihan paling logis dan aman jatuh kepada Rizky Ridho, bek muda berusia 24 tahun yang kini menjadi tulang punggung Persija Jakarta. Ridho tampil konsisten di Super League musim ini dengan mencatat 7 penampilan penuh dan menyumbang 1 gol untuk Macan Kemayoran. Ia juga memiliki rekam jejak positif ketika berduet dengan Jay Itzes di laga penting sebelumnya, yakni 2 kemenangan beruntun 1-0 atas Tiongkok dan Bahrain, di mana keduanya mampu menjaga pertahanan Indonesia tetap solid tanpa kebobolan. Statistik menunjukkan Ridho punya kemampuan membaca permainan dengan baik, kuat dalam duel udara, dan disiplin menjaga garis pertahanan. Selain itu, komunikasi antar lini yang terjalin dengan Jay Itzes membuat duet ini menjadi kombinasi ideal bagi Kluivert dalam laga yang akan datang. Sang pelatih menyatakan kepuasannya terhadap semangat seluruh pemain selama sesi latihan di Jeddah, menilai para pemain menunjukkan intensitas tinggi dan determinasi luar biasa jelang laga pembuka kontra Arab Saudi. Ia menegaskan bahwa seluruh persiapan berjalan sesuai rencana dan tim dalam kondisi fokus penuh untuk membawa Indonesia meraih hasil maksimal di 2 pertandingan krusial tersebut. Dengan formasi pertahanan yang kini mulai solid, timnas Indonesia datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, berharap bisa mencatat sejarah baru dengan melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Fantastis, Miliano Jonathan cetak sejarah jelang hadapi Arab Saudi. Winger muda timnas Indonesia, Miliano Jonathans, mencatat sejarah baru dalam karier profesionalnya setelah sukses menorehkan assist perdana di kompetisi kasta tertinggi Eredivisie Belanda, hanya beberapa hari sebelum bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi Arab Saudi. Dalam laga sengit antara Feyenoord Rotterdam kontra FC Utrecht yang digelar pada malam Minggu tanggal 5 Oktober 2025 waktu Indonesia Barat, pemain berusia 20 tahun itu tampil sebagai pembeda setelah masuk di awal babak kedua saat timnya tertinggal 2 gol. Momentum spesial itu menjadi tonggak penting bagi perjalanan kariernya karena dari total 31 penampilan di Eredivisie,
Baik ketika masih membela Vitesse Arnhem maupun kini di FC Utrecht, baru kali ini ia berhasil mencetak assist di level tertinggi sepak bola Belanda. Aksi briliannya terjadi di menit ke-83 ketika ia dengan cerdik menahan bola di sisi kiri serangan, memancing dua bek Feyenoord, lalu mengirimkan umpan cutback matang yang langsung disambar dari Murkin dengan tembakan keras menembus jala lawan dan mengubah skor menjadi 2-2. Sayangnya FC Utrecht akhirnya harus mengakui keunggulan Feyenoord dengan skor tipis 2-3 di Stadion De Kuip, Rotterdam. Namun terlepas dari hasil akhir tersebut, kontribusi Miliano Jonathans menjadi sorotan utama media Belanda karena dianggap menunjukkan kematangan dan kecerdasan taktik yang mulai berkembang pesat. Assist ini menjadi pembuktian bahwa winger keturunan Depok tersebut mulai menemukan ritme permainan terbaiknya setelah sempat kesulitan beradaptasi di awal musim. Ia kini dinilai sebagai salah satu pemain muda Asia paling menjanjikan di Eropa. Performa impresif itu datang di saat yang sangat strategis, hanya berselang beberapa hari sebelum dirinya bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi dua lawan berat yaitu Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dan Irak pada tanggal 12 Oktober mendatang. Kepercayaan diri Miliano yang tengah membumbung diharapkan bisa menular ke rekan-rekannya di skuad Garuda, terutama untuk memperkuat sektor sayap yang akan menjadi kunci dalam membongkar pertahanan rapat lawan. Pelatih kepala Patrick Kluivert menilai pengalaman bermain di level kompetisi Eropa memberikan keunggulan tersendiri bagi Miliano dalam hal kecepatan pengambilan keputusan dan variasi serangan. Dengan kombinasi teknik individu, visi permainan, serta determinasi tinggi yang ia tunjukkan di lapangan, Miliano diyakini akan menjadi senjata utama Indonesia dalam upaya mencuri poin di kandang Arab Saudi. Keberhasilan mencetak assist bersejarah ini juga menambah optimisme publik sepak bola nasional bahwa generasi muda Indonesia kini mulai mampu bersaing di level internasional. Bagi Miliano sendiri, momen tersebut menjadi pengingat bahwa kerja keras dan kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Modal api Kevin Dix jelang hadapi Arab Saudi dan Irak. Motivasi Kevin Dix sedang berada di puncak jelang laga besar Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek serbabisa berusia 29 tahun itu telah bergabung dengan skuad Garuda di Jeddah setelah menyelesaikan kewajiban bersama klubnya Borussia Mönchengladbach di kompetisi Bundesliga Jerman. Sebelum berangkat ke Arab Saudi, Dix tampil impresif ketika Gladbach menjamu SC Freiburg di Stadion Borussia Park pada Senin dini hari waktu Indonesia. Laga yang berakhir imbang tanpa gol itu menjadi ajang unjuk kualitas bagi pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut. Dix bermain penuh selama 90 menit dan mendapat rating 7,2, angka yang menandakan performa solid di lini belakang. Ia dipercaya sebagai starter oleh pelatih sementara Gladbach, Eugen Polanski, dan berduet bersama Nico Elvedi dan Philip Sander dalam formasi 3 bek. Sepanjang pertandingan, Dix menjadi pemain dengan akurasi operan tertinggi, mencapai 69 kali umpan sukses, serta mencatat 5 kontribusi pertahanan penting, termasuk 1 tackle bersih dan 4 sapuan krusial. Ia juga sempat menciptakan 1 peluang berbahaya dari lini belakang yang hampir berujung gol. Statistik musim ini menunjukkan konsistensi Dix di level tertinggi Eropa. Dari 6 penampilan di Bundesliga, ia telah bermain 463 menit, mencatat rata-rata nilai 6,25 dan hanya menerima 2 kartu kuning. Kepercayaan pelatih padanya semakin besar, terlebih setelah penampilannya yang tenang, disiplin, dan nyaris tanpa kesalahan dalam duel udara maupun duel 1 lawan 1. Kebahagiaan Dix bertambah ketika ia merayakan ulang tahun ke-29 pada tanggal 9 Oktober, tepat 3 hari sebelum menghadapi Arab Saudi. Klubnya, Borussia Mönchengladbach, memberikan ucapan selamat lewat akun resmi mereka disertai foto dirinya dalam balutan seragam hijau putih. Ia membalas dengan pesan singkat dalam bahasa Jerman yang berarti ucapan terima kasih. Kini fokus Dix sepenuhnya tertuju pada misi besar Timnas Indonesia yang tengah berjuang menembus panggung Piala Dunia. Bersama J.I.Z dan Calvin Verdong, ia akan menjadi tembok kokoh di lini belakang Garuda dalam 2 laga penting di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah. Ketiganya sama-sama tampil reguler di klub masing-masing di Eropa, menunjukkan pengalaman dan ketenangan yang sangat dibutuhkan dalam laga krusial. J.I.Z bersama Sassuolo tampil konsisten di Serie A dan selalu menjadi starter melawan Cremonese, Lazio, Inter Milan, hingga Verona, sementara Calvin Verdong terus mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Lille, Bruno Genesio, termasuk saat menumbangkan AS Roma di Liga Eropa pekan lalu. Ketiganya menunjukkan performa terbaik menjelang laga hidup mati yang bisa menentukan langkah Indonesia menuju sejarah baru. Kesiapan fisik, pengalaman di Liga Top Eropa, serta semangat nasional yang tinggi menjadikan Kevin Dix dan rekan-rekannya simbol kebangkitan Timnas Indonesia di level Asia. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pertahanan Garuda yang selama ini dikenal sebagai salah satu lini paling solid di kawasan Asia Tenggara.
Tiba di Arab Saudi, Maarten Paes beberkan kondisi jelang hadapi ronde 4. Benar, tiba di Arab Saudi, Maarten Paes beberkan kondisi jelang hadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper utama timnas Indonesia Maarten Paes akhirnya dinyatakan pulih total dari cedera dan langsung terbang ke Jeddah untuk bergabung bersama skuad Garuda yang sedang mempersiapkan 2 laga penentuan di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Kiper berusia 27 tahun itu sebelumnya mengalami cedera hamstring saat memperkuat FC Dallas pada awal Agustus 2025 yang membuatnya absen cukup panjang selama 7 pertandingan di Major League Soccer. Cedera itu juga membuat Paes harus menepi dari panggilan timnas Indonesia pada jeda internasional bulan September, sesuatu yang ia akui menjadi periode sulit karena hasratnya untuk kembali memperkuat merah putih begitu besar. Namun, setelah melalui masa pemulihan intensif, Paes akhirnya kembali ke bangku cadangan saat FC Dallas menang dramatis 2-1 atas LA Galaxy pada Minggu 5 Oktober 2025 waktu setempat, laga yang menandai pulihnya sang penjaga gawang dari cedera panjang. Keesokan harinya, ia langsung terbang menuju Arab Saudi dan beberapa foto yang beredar di media sosial memperlihatkan kedatangannya di Bandara Jeddah bersama sejumlah pemain abroad Indonesia yang juga baru tiba. Mereka menyusul skuad utama yang lebih dulu berada di sana untuk menjalani adaptasi cuaca serta latihan tertutup di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Paes menegaskan bahwa dirinya sudah menandai tanggal pertandingan ini di kalender pribadinya sejak lama karena merasa inilah momen terbaik untuk comeback setelah 9 pekan absen. Ia menyebut laga menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober bukan sekadar pertandingan biasa melainkan duel terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia karena 2 laga inilah yang akan menentukan apakah Garuda mampu menembus putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ia menilai tekanan memang besar, namun seluruh pemain harus menempatkan diri dengan tenang dan tidak membiarkan besarnya momen membuat tim kehilangan fokus. Paes menegaskan dirinya hanya ingin bermain normal seperti biasanya, fokus menjalankan instruksi pelatih, dan membantu tim tampil maksimal. Ia juga mengingatkan pesan dari seorang pelatih di liga bahwa pemain harus bermain untuk pertandingannya, bukan untuk momennya, karena jika terlalu larut dalam tekanan maka permainan bisa keluar dari jalur. Paes menilai timnas Indonesia sudah banyak berkembang dan kini memiliki fondasi kuat untuk menghadapi 2 tim raksasa Asia tersebut. Dalam skuad yang dibawa Kluivert kali ini terdapat 29 pemain termasuk 4 penjaga gawang yakni Maarten Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Reza Arya, dengan 1 nama yakni Emil yang harus absen setelah hasil pemeriksaan MRI menunjukkan cedera belum pulih. Persaingan di posisi kiper cukup ketat namun Paes datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat pengalaman internasional dan penampilan solid bersama FC Dallas sebelum cedera. Kehadiran 15 pemain abroad di skuad Garuda juga dianggap menjadi keunggulan tersendiri karena memberi keseimbangan antara pengalaman internasional dan kedisiplinan taktik. Sementara Arab Saudi hanya membawa 3 pemain yang berkarir di luar negeri, menunjukkan perbedaan filosofi dalam pembentukan tim. Paes sendiri pernah menghadapi Arab Saudi dalam debut resminya bersama Indonesia pada September 2024 ketika laga berakhir imbang 1-1 dan ia sukses menggagalkan penalti Salam Al-Dawsari sehingga dinobatkan sebagai pemain terbaik. Dia juga tampil gemilang melawan Australia dalam laga berikutnya yang berakhir tanpa gol. Rekam jejak tersebut membuat publik optimistis kembalinya Paes kali ini bisa memperkuat lini pertahanan yang sempat goyah di laga-laga sebelumnya. Laga melawan Arab Saudi akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah. Stadion megah berkapasitas 62.000 penonton yang terkenal dengan atmosfer fanatik dan suhu panas yang menantang. Setelah itu Indonesia akan kembali bermain di stadion yang sama melawan Irak 3 hari kemudian pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Keduanya akan menjadi ujian berat namun juga peluang emas untuk menulis sejarah baru. Paes menilai bahwa lolos dari ronde keempat berarti segalanya bagi bangsa ini dan ia tidak ingin melewatkan kesempatan bersejarah tersebut. Saat ini fokus latihan tim diarahkan pada peningkatan transisi bertahan dan penyesuaian kondisi fisik karena suhu Jeddah yang bisa mencapai 36 derajat pada siang hari. Pelatih Kluivert menekankan pentingnya keseimbangan antara agresivitas dan disiplin taktik agar tim tidak mudah kehilangan bentuk permainan ketika ditekan lawan. Secara psikologis kehadiran Paes memberi efek positif di ruang ganti karena ia dikenal tenang dan komunikatif dalam mengatur barisan belakang. Ia juga berperan penting dalam membangun serangan dari bawah dengan distribusi bola yang akurat, sesuatu yang diandalkan Indonesia untuk menghadapi tekanan tinggi dari Arab Saudi. Tekanan besar kini ada di pundak Garuda, namun dengan persiapan matang, kedalaman skuad yang lebih baik, dan semangat baru dari Paes, peluang untuk mencuri poin bahkan meraih kemenangan tetap terbuka. 2 laga ini akan menjadi titik penentu apakah Indonesia mampu melanjutkan mimpi menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Semua mata kini tertuju ke Jeddah, menantikan kiprah Maarten Paes dan rekan-rekannya dalam misi sejarah yang akan dikenang oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air.